Oke, dan kembali lagi bersama saya di sini dan di channel ini. Kembali kita akan membahas lagi seputar cryptocurrency. Dan langsung saja, kebijakan moneter matematika Bitcoin jauh lebih dapat diprediksi dibandingkan emas dan mata uang fiat. April lalu catatan menunjukkan bahwa 19 juta Bitcoin telah ditambang dan 133 hari kemudian ada 1,88 juta Bitcoin yang tersisa untuk dicetak hari ini. Halving subsidi blok jaringan diperkirakan akan terjadi pada atau sekitar 20 April 2024 karena ada kurang dari 91.000 Bitcoin yang tersisa untuk ditambang hingga saat itu. Sementara tingkat inflasi Bitcoin per tahun adalah 1,73% hari ini, setelah separuhnya pada tahun 2024. Tingkat inflasi tahunan aset kripto akan turun menjadi 1,1%. Institut Matematika Bitcoin hanya dapat berfungsi karena matematika pintar yang ada di latar belakang memungkinkannya ada. Waktu berlalu dengan cepat dan hari ini ada kurang dari 2 tahun tersisa hingga pengurangan hadiah Bitcoin berikutnya berlangsung kira-kira 617 hari dari sekarang. Bitcoin memberi penambang hadiah setiap kali sebuah blok ditemukan oleh penambang yang mendedikasikan hashrate ke jaringan. Pada saat penulisan, penambang mendapatkan 6,25 Bitcoin per blok dan atau sekitar 20 April 2024. Hadiah blok akan dipotong setengahnya menjadi 3,125 Bitcoin per blok. Pada saat itu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan Bitcoin melalui proses penambangan dan saat ini hanya ada 1,88 juta Bitcoin yang tersisa untuk ditambang. Bitcoin adalah jaringan moneter yang sangat dapat diprediksi yang beroperasi secara otonom. Berbeda dengan tingkat inflasi yang tidak dapat diprediksi di Amerika Serikat. Orang dapat dengan aman memprediksi tingkat inflasi di Bitcoin per tahun. Tidak ada stimulus yang ditambahkan kebersamaan dan gubernur bank sentral tidak dapat mengubah tingkat penerbitan Bitcoin per tahun dengan cepat seperti yang sering mereka lakukan ketika ada darurat. Ketika separuh Bitcoin berikutnya terjadi, tingkat penerbitan Bitcoin per tahun akan menjadi 1,1% dengan jaringan terbuka Bitcoin. Publik mengetahui fakta ini. Federal Reserve di sisi lain dapat menyebabkan kegagalan dan ledakan dengan meningkatkan pasokan moneter dan mendaki serta menurunkan suku bunga acuan Federal Fund. Korelasi emas dengan inflasi yang disebut kelangkaan logam mulia. Sementara emas logam mulia dianggap langka dan orang menduga harga emas akan naik selama ketidakpastian ekonomi. Itu belum tentu fakta. Penelitian menunjukkan bahwa emas memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap inflasi. Sementara Bitcoin adalah sistem keuangan yang sangat dapat diprediksi. Aset kripto itu sendiri memiliki korelasi yang rendah dengan inflasi juga, karena indeks harga konsumen di Amerika Serikat dan tingkat inflasi di seluruh dunia telah meningkat. Bitcoin turun nilainya sementara inflasi mencetak puncak lebih tinggi dari bulan ke bulan. Sementara Bitcoin belum melihat banyak korelasi dengan inflasi seperti emas dan perak. Itu masih merupakan kelas aset yang lebih dapat diprediksi daripada logam mulia. Kami memiliki perkiraan kasar tentang berapa banyak emas yang ditambang setiap tahun karena statistik menunjukkan bahwa sekitar 2.500 ton ditambang dari bumi setiap tahun. Namun berkat penyelundupan emas, perkiraan itu benar-benar hanya tebakan. Deposito emas yang mengejutkan juga merusak dugaan faktor kelangkaan emas dan diketahui bahwa ada deposit emas besar-besaran di bawah dasar laut dan juga di dalam asteroid di luar angkasa. Namun saat ini manusia tidak dapat mengakses emas di luar angkasa atau di bawah kedalaman laut. Emas masih dianggap langka meskipun ada unsur-unsur ini. Perkiraan survei geologi Amerika Serikat mengatakan ada sekitar 50.000 ton emas di bawah permukaan bumi. Tetapi perkiraan itu dinilai sebagai angka yang bergerak. Tingkat penerbitan mata uang emas dan fiat tidak dapat diandalkan, sementara Bitcoin adalah aset moneter yang jauh lebih dapat diprediksi. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.